yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kamu sebelum kalian mencintai saudara kalian seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Amma ba'du fa ya ibadallah, أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. Sadaqallahul azim. Hadirin Bapak Ibu hadir jemaah subuh Masjid Al-Munawwarah rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, yang baik ini, di waktu subuh yang paling baik, di tempat yang paling baik, yaitu masjid, di majelis yang paling baik, yaitu majelis ilmu, bersama orang-orang baik, orang-orang beriman yang takwa. Kita meminta kepada Allah yang maha baik, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua ini kebaikan dunia akhirat. Semoga kita semua yang hadir hari ini Allah berikan nikmat istiqomah dalam taat. Dan semoga kita semua yang hadir hari ini Allah sehatkan jasmani rohani kita semuanya. Semoga kita semua yang hadir hari ini Allah jadikan anak cucu keturunan kita adalah anak cucu yang soleh soleha. Semoga suami kita menjadi suami yang baik, membawa kepada kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Semoga istri kita kelak menjadi bidadari-bidadari surga. Dan semoga kita semua yang hadir hari ini saat kematian tiba, mudah-mudahan Allah berikan husnul khatimah. Dan di tempat yang baik, di waktu yang baik, di majelis yang baik, bersama orang-orang baik, di waktu subuh yang terbaik, kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah menolong dan memerdekakan Palestina dan menghancurkan Zionis Israel sehancur-hancurnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kenapa kita harus mencintai Palestina? Kenapa kita harus menyayangi Palestina? Kenapa kita harus bagaimana menolong Palestina? Ada beberapa hal yang menjadikan kita harus mencintai mereka. Yang pertama, hadirin Allah cintai, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaikum. Kita orang beriman ini Bapak Ibu bersaudara. Kita orang beriman bersaudara, meskipun tidak sedarah, meskipun tidak serahim ibu, ya, meskipun tidak satu kakek dan nenek, meskipun tidak satu kampung, meskipun tidak satu warna kulit, meskipun beda marga, beda suku, beda budaya, setiap orang beriman adalah bersaudara. Bahkan persaudaraan yang diikat oleh akidah dan keimanan, maka itu lebih erat daripada persaudaraan apapun. Kalau persaudaraan sedarah itu bisa putus dengan bermusuhan, dengan saling membunuh. Banyak saudara sekeluarga, satu ayah satu ibu saling bunuh. Banyak satu ayah satu ibu saling bermusuhan. Bahkan banyak satu ayah satu ibu berbeda akidah. Banyak.
Mak saya masih non muslim, ayah saya meninggal 3 tahun yang lalu dalam keadaan tidak Islam, tulang-tulang saya masih Kristen ya. Tulang-tulang saya masih Kristen, bapak-bapak udah saya masih Kristen ya. Ketika mereka meninggal dunia, seperti ayah yang telah meninggal dunia, maka tak sampai doa itu ya. Ada hijab yang sangat besar, ada pembatas yang sangat besar, penghalang yang sangat besar. Kalau masih hidup, tentu kita bisa mendoakan mereka, doa kita supaya mereka dapat hidayah tentu saja. Tapi ketika nanti telah tiada, sudah habis dah limit doa kita. Kita hanya bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengurangi azab mereka. Ya, hadirin Allah cintai. Maka orang-orang beriman itu bersaudara, bahkan lebih erat, lebih kuat daripada saudara-saudara. Kita yang hadir ini, kita tidak pernah saling kenal. Bapak Ibu tidak pernah kenal dengan Ustadz Muhsin Tampu Bolon kecuali setelah Ustadz datang ke tempat ini. Tapi beberapa puluh tahun yang lalu tidak saling mengenal. Tapi setelah kita saling mengenal, maka kita menjadi saudara. Maka dari itu yang namanya orang beriman, yang namanya saudara, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Karena kita saudara, karena kita orang beriman, maka tidak beriman salah seorang di antara kamu sebelum kalian mencintai saudara kalian, seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Hadirin cintai, bagaimana konsep mencintai saudara kita seiman? Seperti kita mencintai diri sendiri. Banyak hal yang bisa membuktikan cinta kita kepada saudara-saudara kita seiman. Di antaranya apa? Di antaranya bagaimana kita wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam takwa. Ketika kita melihat saudara kita sedang susah, ketika kita melihat saudara kita sedang berduka, sedang mendapatkan musibah, ada istilah takziah. Dan ada yang kedua, ketika saudara kita sedang bahagia, sedang bersuka cita, kita disuruh tahniyah. Jadi ada dua Bapak Ibu, ada takziah, ada tahniyah. Kalau takziah ikut merasakan sakit, ikut merasakan duka cita, ikut merasakan sedih saat saudara kita sedih, itulah hakikat takziah. Adapun tahniyah, ikut merasakan bahagia saat saudara kita bahagia, ikut merasakan sukacita saat saudara kita sedang bersukacita. Makanya di dalam Islam Bapak Ibu, kenapa wajib menghadiri undangan sesama muslim? Kalau menghadiri undangan non muslim, kita sering Bapak Ibu ya punya tetangga non muslim, kita diundang. Wajibkah hukumnya memenuhi undangan non muslim? Hukum memenuhi undangan non muslim hukumnya mubah. Boleh datang, tak datang tak dosa. Boleh datang, boleh tidak. Boleh datang, boleh tidak. Itu namanya mubah. Tapi memenuhi undangan sesama muslim itu wajib. Apa namanya wajib? Konsekuensi hukum wajib Bapak Ibu tak asing lagi. Kita semua tahu. Wajib itu apabila dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Kenapa saat kita diundang saudara kita sesama muslim tak datang berdosa? Ingat, berdosa jika dia tak hadir ke undangan itu tanpa uzur ya, tanpa uzur. Kalau ada uzur syar'i tidak dosa. Uzur syar'inya seperti apa? Uzur syar'inya ada kewajiban lain, ada kondisi yang betul-betul membuat kita tidak bisa hadir, dan kondisi itu syar'i, seperti sakit bagaimana mau datang ya? Seperti misalnya ada kewajiban lain yang harus kita tunaikan, dan ketika ada kewajiban lain yang harus kita tunaikan, hukumnya wajib juga. Undangan wajib, kewajiban lain ini juga harus kita tunaikan. Mana yang kita pilih? Hadir undangan atau kewajiban pribadi? Kewajiban lain. Kita timbang-timbang Bapak Ibu, kita timbang-timbang. Ini undangan, ini kewajiban yang lain.
Mana yang kita pilih? Kalau bisa dua-duanya. Kalau bisa dua-duanya. Tapi kalau tak bisa dua-duanya, tak mampu dua-duanya, kalau satu dikerjakan satu tinggal. Kalau undangan dihadiri, ini urusan tinggal. Kalau ini urusan dihadiri, undangan tinggal, maka kita timbang mana yang lebih banyak manfaatnya kalau didatangi, dan mana yang lebih banyak mudorotnya kalau tak didatangi. Kalau tak datang di undangan sesama muslim nih, mudorotnya ada 3. Tapi kalau tak datang di kewajiban ini, mudorotnya 10. Mana yang dihadiri Bapak Ibu? Tentu urusan nih, undangan boleh ditinggalkan. Tapi sekarang media sosial, handphone, komunikasi kan gampang. Assalamualaikum Pak Haji, wow aku tak bisa datang nih. Alhamdulillah, kirim apa Pak Haji, kirim rekening Pak Haji. Siapa tahu beli tisu, kan sekarang udah mudah ya. Kalau dulu mungkin sulit ya. Banyak caranya. Artinya inti yang ingin kita sampaikan adalah kenapa menghadiri undangan wajib. Hakun muslim alal muslim sittun. Hak sesama muslim ada 6. Namanya hak harus disampaikan, harus ditunaikan. Kalau tak ditunaikan hak, dosa kita, zalim kita. Maka begitulah menghadiri undangan ketika kita diundang wajib. Kenapa? Karena ini terkait iman. Tujuan menghadiri undangan sebenarnya jauh pada hakikat yang terdalam adalah membuktikan, mengaplikasikan keimanan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sebelum kalian menyukai apa yang ada pada saudara kalian sebagaimana kalian menyukai apa yang ada pada diri kalian. Saudara kita sedang bersuka cita, sedang pesta pernikahan anaknya, lahir akikah cucunya, datang. Bentuk apa itu? Cinta kepada orang beriman. Mencintai sesama muslim adalah iman. Jadi hadir undangan adalah aplikasi iman. Aplikasi iman hadir mencintai. Nah, dan ketika saudara kita berduka, sedih, dapat musibah, kita diperintahkan untuk takziah. Hakun muslim alal muslim sittun. Ada 6 hak semuslim. Apabila dia meninggal dunia, selenggarakan jenazahnya, ikuti ya, ikuti, datang. Mana yang bisa mungkin pas dia meninggal, kalau bisa ikut saat memandikan, mengkafankan, sampai ke kuburkan, maka baginya pahala 2 qiraat. 1 qiraat bagaimana pahala 1 qiraat? Sebesar gunung Uhud. Kalau 2 qiraat, 2 gunung Uhud. Gunung Uhud yang sudah lihat, ya Allah, berat sekali. Jadi pahala takziah itu saking pentingnya takziah, saking utamanya takziah, saking sangat dianjurkannya takziah, sehingga pahalanya dimotivasi kita untuk datang takziah. Kita kan kadang-kadang tidak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang Bapak Fulan bin Fulan tadi pagi, nanti akan dikebumikan sebelum zuhur. Ayo takziah. Gak ada panggilan segitu. Allah, udahlah, orang-orang itu aja lah. Orang itu aja lah. Siapa itu? Allah. Padahal pahalanya 2 qiraat. Pahalanya 2 gunung Uhud. Dan tidak hanya ketika orang yang kita kenal meninggal baru datang. Kita kan baru datang, baru tergerak datang kalau tetangga sebelah yang wafat, atau tetangga CRT yang wafat. Kalau sudah di depan sana pengumumannya, di Masjid Al-Jihad atau di masjid dekat-dekat sini, innalillahi, ayo takziah. Udah nggak mau lagi datang tuh. Siapa itu? Kira-kira sama nggak Bapak Ibu pahala takziah tetangga sebelah dengan orang Islam yang meninggal dunia di sebelah sana ya, jamaah Al-Jihad? Sama nggak kira-kira pahalanya? Sama, hadirin. Maka Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, ayo takziah itu kenapa pahalanya besar? Merupakan hak sesama muslim yang namanya hak harus ditunaikan. Kalau kita tidak berikan hak sesama muslim, itu
Itu zalim, ada hak yang kita tidak berikan. Maka itulah orang beriman. Orang beriman itu banyak perumpamaan-perumpamaannya. Dalam hadis-hadis Nabi, diantaranya sesama muslim, sesama mukmin ibarat satu tubuh. Ibarat satu tubuh. Tubuh kita, jasmani kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Suatu ketika jempol kaki kita tertusuk duri, infeksi ujung kuku kita. Apakah yang sakit cuma ujung kuku, Bapak Ibu? Tidak, ketika infeksi ujung jempol kita, nih ikut juga sakit bening nih. Datang juga demam meriang. Betul Bapak Ibu? Apa hubungannya ujung jempol kuku dengan nih kepala? Ini antara ujung dengan ujung, hadirin. Jempol dengan kepala, ujung ke ujung. Tapi merasakan sakitnya jempol, yaitu kepala sakit, badan meriang, demam, payah berjalan. Itulah orang beriman. Gigi yang sakit sebelah kiri bawah. Gimana Bapak Ibu kalau gigi sakit? Apakah cuman sebelah sini aja yang sakit? Apakah cuman gigi satu itu yang sakit? Seluruh tubuh merasakan akibat sakitnya sebuah gigi. Begitulah orang beriman. Kalau saudara kita sakit, kita juga ikut merasa sakit, sehingga kita disuruh, diperintahkan menjenguk orang sakit, pahalanya besar. Ketika saudara kita kelaparan, tak beriman seseorang, dia tidur dalam keadaan perut kenyang, sedangkan saudaranya kelaparan. Kalau Bapak Ibu selama 30 hari serangan perang Israel dengan Palestina, 30 hari kurang lebih, sudah 10.000 lebih yang wafat di Palestina. Dan 10.000 itu 80%-nya adalah wanita dan anak-anak. Ini bukan perang, hadirin. Negosida. Kalau perang itu, yang mati itu tentara sama tentara, Bapak Ibu. Tapi yang mati siapa? Hamas. Dibom sebuah rumah sakit, mati 500, hampir mencapai 600, meninggal dunia. Alasannya apa? Hamas membuat markas di rumah sakit. Astagfirullahaladzim. Ada ambulan baru-baru ini berjalan membawa pasien ke rumah sakit, dibom. Alasannya lagi-lagi Hamas di dalamnya, padahal sipil. Ya Allah, hadirin cintai, itu bukan perang ya, itu pembantaian. Gimana Bapak Ibu 30 hari ini? Nyenyak tidurnya? Gak ada pengaruh? Gak ada pengaruh? Air di sana tak mengalir, listrik di sana tak hidup, internet di sana tidak online. Apalagi yang tak bisa di sana? Listrik tak ada, air tak ada. Kalau makanan bantuan kemanusiaan udah masuk nggak Pak? Masih ditahan? Udah boleh masuk ya. Gimana Bapak Ibu 30 hari ini? Nyenyak ya? Gak ada pengaruh sama sekali ya? Pengaruh dong ya. Pasti pengaruh jauh di lubuk hati kita ya. Walaupun kita harus tetap istirahat ya, tetap nyenyak juga tidur kita, tapi pasti pengaruh. Pasti kita risah dan gelisah. Nah, itulah orang beriman. Seperti satu tubuh, satu anggota tubuh yang merasa sakit, semua merasa sakit. Orang Palestina yang wafat, maka ada kata-kata yang sangat mengiris hati. Sesungguhnya orang-orang Palestina yang telah wafat, sesungguhnya mereka tidak mati,
Tapi sesungguhnya orang-orang Islam yang tak tergerak hatinya sama sekali untuk menolong, itulah hati yang telah mati sesungguhnya. Nampaknya hidup dia, tapi hatinya mati. Bukan cuman mati, bahkan menjadi munafik. Menjadi munafik. Munafik itu berbahaya. Kalau kafir jelas. Kafir jelas. Luar babi, dalam babi. Jelas. Kalau mukmin jelas. Luar madu, dalam madu. Kalau kafir, kalau mukmin jelas. Tetapi kalau munafik, ini membahayakan ya. Orang kafir jelas, orang Zionis itu musuh. Jelas dia warnanya. Tapi yang munafik, luarnya madu, dalamnya racun. Orang-orang Islam ada tidak yang membenci Palestina? Ada. Ada enggak yang tidak mencintai, tidak respect dengan Palestina? Ada. Bahkan sebagian daripada mereka mengatakan bahwa Hamas itu teroris, bukan keluar dari mulut orang Israel, bukan keluar dari mulut seorang kafir, tapi keluar dari mulut seorang yang mengaku Islam. Dia mengatakan Hamas itu teroris. Bahkan dia mengatakan harusnya nih orang-orang Palestina nih bukan melawan. Harusnya orang Palestina nih pindah, tinggalkan Palestina, hijrah. Kalau kalian tetap di situ mati, konyol katanya. Astagfirullah. Ini orang munafik berbahaya nih. Luarnya madu, dalamnya racun. Ya. Sedangkan kita, apa yang sudah kita lakukan, Bu, untuk menunjukkan cinta kepada saudara kita? Kita ibarat satu tubuh. Apa sudah kita buat, Bapak Ibu? Makanya Allah Subhanahu wa taala itu adil. Kalau kita Indonesia, ibadah kita ya standar ya, sholat 5 waktu, sholat sunnah, puasa sunnah, itu standar ya. Tapi kita di sini tidak ada ibadah yang sangat besar pahalanya, itu jihad fisabilillah. Tidak ada perang di sini, alhamdulillah. Semoga aman sentosa, nggak ada perang ya. Karena kalau sudah perang tak pandang lagi, ya jatuh-jatuh aja bom itu ya. Ya, tidak ada jihad fisabilillah di sini. Walaupun ada amalan-amalan yang pahalanya seperti pahala jihad banyak. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Siapa yang berjalan menuntut ilmu pahalanya seperti jihad fisabilillah. Ada. Haji umroh sepertinya ya, misalnya pahala kita iktikaf setelah sholat subuh berjamaah di masjid, iktikaf berzikir, taklim, membesarkan Allah, mengingat Allah, kemudian sholat 2 rakaat isroqa, sholat 2 rakaat nanti, maka pahalanya seperti haji dan umroh, tambah, sempurna pahalanya. Jadi Allah tuh maha adil ya, jadi ada amal-amalan. Tapi masalah jihad nih, satu-satunya yang ada hari ini perang konvensional, penjajahan konvensional satu-satunya yang ada adalah Israel menjajah Palestina. Itu satu-satunya penjajahan konvensional. Apa penjajahan konvensional itu, Ustaz? Penjajahan fisik dijajah, ya, kebebasan dijajah, ekonomi dijajah. Walaupun hari ini banyak juga yang dijajah, seperti Indonesia misalnya, tapi tidak konvensional. Kita ini dijajah secara ekonomi, dijajah karena banyak hutang. Udah banyak hutang kita, Bapak Ibu? Banyak. Sama siapa? Cina ya. Banyak ya. Berapa hutang Indonesia sekarang ya? Jumlah hutang Indonesia sekarang. Jumlah hutang Indonesia saat ini berapa ya?
Biasanya langsung nampak deh, sekitar 403,2 miliar dolar. 403 miliar dolar. Berapa rupiah itu Bapak Ibu ya? Berapa triliun itu ya? 403 juta miliar dolar. Masya Allah, itulah hutang kita ya. Kira-kira kita sudah merdeka? Sepertinya belum. Belum merdeka. Membuat jalan masih ngutang, itu belum merdeka. Buat jalan tol masih ngutang, buat kereta cepat masih ngutang itu ya. Bahkan kita punya sumur minyak, kita dapat antriannya di SPBU kan. Dapat antri di SPBU. Dapat keuntungannya siapa? Sana ya. Kita ada Chevron tuh kemarin ya. Kita cuma dapat melihat-lihat saja cantiknya komplek pengeboran minyak ya. Tapi dilarang masuk. Orang sipil dilarang masuk misalnya. Ya Allah, nampaknya saja kita merdeka, tapi secara ekonomi seperti tadi lihat, secara ekonomi yang menguasai produk-produk di Indomaret itu rata-rata Unilever, macam-macam produk-produk dari orang Yahudi Amerika, rata-rata. Bahkan hadirin cintai Arab Saudi ya, isi produk-produk memang orang kafir dilarang masuk ke tanah suci ya. Tapi produk-produk orang kafir di tanah suci ada. Bapak Ibu, di tanah suci itu Mekah ada produk orang kafir. Produk orang kafir rata-rata ya, banyak. Padahal bahkan beli peci made in, beli sajadah made in. Masya Allah. Kita tidak lihat Cina ya. Cina banyak Muslim ya, tapi kita dijajah sebenarnya ya. Tapi kita dijajah secara ekonomi, tidak langsung hadirin. Tidak langsung. IKN ibu kota negara pakai uang kantong Indonesia tuh. Rupanya tidak merdeka juga kantong kita membangun IKN yang megah itu. Tapi lewat jalur ngutang lagi. Kita dijajah secara ekonomi. Kaya raya kita, tapi tak makmur rakyatnya. Tapi alhamdulillah ya, cuman ekonomi yang dijajah ya. Kita masih bisa hidup berjiwa sehat, tak mengalir darah. Tapi Palestina ekonomi dijajah, fisik dijajah. Untuk bisa sekolah jarak 5 km itu harus melewati 10 pemeriksaan dari tentara Zionis. Diperiksa tasnya, siapa tahu ada bom, diperiksa semua yang dibawa, diperiksa 10 pemeriksaan supaya bisa sekolah. Ya Allah, hadirin Allah cintai, dijajah secara konvensional, hanya yang ada di sana. Jadi lahan untuk berjihad hanya ada di Palestina. Jihad yang sesungguhnya di Palestina. Ustaz mengajak kami berjihad? Iya. Kita mengajak semua jamaah Al-Munawwarah ini untuk ikut berjihad. Dan jihad di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 15 jelas sekali bahwa kita diperintahkan wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Bapak Ibu, disuruh kita berjihad, pertama bi amwalihim, yang kedua bi anfusihim. Berjihad dengan harta duluan Bapak Ibu, bukan dengan jiwa. Maka ayo kita berjihad, dan jihad yang pertama adalah bi amwalihim, dengan harta kita. Tuh ada bakul berjalan. Jangan sepelekan 100.000, 200.000, jangan sepelekan. Jangan sepelekan. Sampai uang kita ke sana, mudah-mudahan komunitas ataupun Basnas yang akan membawa bantuan kita ke sana sampai ke perut orang-orang Palestina. Mereka mendoakan, ya Allah, siapapun yang hartanya sampai ke perut kami, sampai menjadi pakaian dan obat untuk kami, sejahterakan mereka, rahmati mereka, berkahi mereka, masukkan ke surga. Dan insya Allah mereka berjihad dengan darah, jiwa, kita berjihad dengan harta. Sama-sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Udah berapa rupiah Bapak Ibu? Ketika lewat lampu merah ada masuk? Ada Ustaz, 1.000.
Beli apa Bapak Ibu, 1.000 Bapak Ibu untuk Palestina? Kalau 10.000 kira-kira dapat apa untuk Palestina? Dapatlah sepotong roti. Alhamdulillah, nggak apa-apa. Supaya nanti kita bisa mempertanggungjawabkan perbuatan kita di hadapan Allah, mempertanggungjawabkan ketika ada yaumil hisab, yaumil mizan. Dulu ketika ada ladang jihad di Palestina, satu-satunya ladang jihad di Palestina, kau berada di barisan mana? Yang membenci kah? Yang menggibah kah? Atau barisan orang-orang yang ikut berjuang dengan harta atau dengan jiwa waktu itu? Dengan harta berapa? 5.000, 10.000, 100.000, 1 juta. Itulah jihad kita, hadirin. Itu jihad kita. Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, maka mari sama-sama kita betul-betul lebih kompak ya, bahwasanya Palestina pasti merdeka. Pasti, itu janji Allah Subhanahu wa taala. Pasti merdeka. Tapi saat dia merdeka, peran kita apa? Kan gitu. Jangan sampai kita tidak berperan. Karena 18 bulan lamanya Masjid Al-Aqsa itu sebagai kiblatnya orang Islam. 18 bulan. Setelah pindah ke Madinah, barulah berpindah kiblat ke arah Ka'bah. Kemudian Aqsa itu, subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa barakna haula, tempat yang diberkahi di sekelilingnya, tempat di mana kalau kita beribadah di 3 masjid diperintahkan untuk berkunjung. Jadi Bapak Ibu, dalam Islam yang diperintahkan untuk kita safar adalah 3 masjid: Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa. Bukan Masjid Raya Islamic Center Pasir Pengarean, bukan ya. Boleh, apa-apa, wisata religi namanya. Bukan DIS ya, Dumai Islamic Center, boleh. Tapi 3 ini Bapak Ibu yang kita diperintahkan untuk safar. Salat di Masjidil Aqsa 500 kali lipat, hadirin. Banyak tuh Bapak Ibu, 500 kali lipat. Banyak. Saya punya cita-cita. Cita-cita saya coba buat semangat saya dengan memberi nama anak saya yang nomor 3 laki-laki namanya Aqsa. Jadi tema-tema nama-nama anak saya itu adalah tempat-tempat mulia di tanah-tanah suci. Anak pertama namanya Arafah, anak kedua namanya Safah, perempuan yang ketiga namanya Marwah, anak saya laki-laki namanya Aqsa. Saya berharap sebelum saya mati besok, saya bisa berkunjung ke tempat-tempat suci ini. Ya, insya Allah tempat-tempat suci yang pernah kaki Rasulullah SAW di tempat suci itu. Mudah-mudahan asbab tempat-tempat suci itu kelak kita diangkat ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak wajib memang harus ke sana, tapi memang diperintahkan, dianjurkan. Kalaupun kita mati belum sempat ke sana, tak apa-apa juga ya. Mungkin tidak mampu secara ekonomi, tidak mampu secara fisik, tak masalah. Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, kita simpulkan pengajian kita hari ini bahwa kenapa kita harus mencintai, membantu Palestina? Pertama, mereka saudara kita. Dan yang paling penting Bapak Ibu, orang Palestina itu adalah orang Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah bermazhab Syafi'i. Ustaz, ada orang yang bilang Ustaz, orang Palestina itu Syiah, Mu'tazilah, fitnah. Hadirin, fitnah. Orang Palestina itu bukan orang Syiah. Orang Palestina bukan orang Mu'tazilah. Misalkan nih, orang Palestina itu bukan orang Islam. Kita juga punya semangat konstitusi. Misalnya, semangat konstitusi itu adalah penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ada semangat konstitusi Pancasila negara kita, undang-undang dasar dari negara kita, bahwa setiap bangsa Indonesia, orang-orang masyarakat Indonesia
harus betul-betul ikut berperan untuk mewujudkan kemerdekaan di seluruh dunia. Hari ini Palestina tidak merdeka, dijajah oleh Zionis Israel laknatullah alaih. Kita juga harus berperan. Misalnya mereka bukan Muslim, kita juga harus ikut membebaskan mereka. Itu misalkan ya bukan Muslim. Ini Muslim malah difitnah. Ini mereka Muslim yang baik Sunni malah dijatuhkan oleh orang Islam sendiri. Ya Allah, ini munafik ya. Kemudian kenapa kita harus menolong Palestina? Pertama, mereka saudara kita. Kedua, semangat konstitusi kita. Yang ketiga, hadirin cintai, Indonesia merdeka 1945. Sebelum merdeka ada seorang yang sangat berjasa, yaitu Mufti Palestina, yang mengakui pertama kali kemerdekaan Indonesia. Sehingga dalam pidato Bung Karno, kalau tak salah 1946, dia menyampaikan dalam pidatonya, kalau kemerdekaan Indonesia ini diakui, yang pertama kali memperkarasainya berjasa besar yaitu Mufti Palestina. Jadi tidak lengkap kemerdekaan Indonesia jika Palestina masih dijajah. Ini pernah disampaikan oleh Bung Karno. Sehingga di antara konstitusi kita, semangat Indonesia hari ini sampai hari ini tidak menjalin hubungan diplomasi dengan Israel. Sampai-sampai Piala Dunia usia 22 ya, batal di Indonesia kemarin. Sudah dipersiapkan lapangan-lapangannya, dipersiapkan semuanya. Batal karena apa? Israel lolos Piala Dunia U22, tak jadi. Tak boleh orang Israel ke Indonesia karena tidak ada hubungan diplomatik. Itu sejak dulu Bapak Ibu. Karena betul-betul kita memiliki hubungan secara negarawan, secara administrasi negara, secara kemerdekaan yang sudah tersambung. Jadi Bapak Ibu, mereka punya peran penting. Apalagi saya memiliki sebuah artikel yang saya baca, Ja'far Shadiq, keturunan dari Palestina, atau disebut dengan Sunan Kudus, mendirikan sebuah daerah Kudus. Di mana Bapak Ibu? Daerah Kudus ada ya Indonesia ya? Daerah Kudus itu dari akar kata Quds, Al-Quds. Al-Quds itu juga di Palestina. Bahkan di Al-Qudus itu juga didirikan sebuah masjid namanya Al-Aqsa, sebagai wujud bagaimana Al-Qudus, tanah suci, di dalamnya ada Aqsa. Namanya adalah Ja'far Shadiq ya, Sunan Ampel kalau tidak salah ya, kalau bahasa apanya. Dia berjasa memerdekakan Indonesia ini dengan perjuangan mereka, dengan cara dakwah mereka menebarkan Islam. Maka kita punya hutang kepada orang-orang Palestina agar ikut berjuang mengalahkan orang-orang Israel. Bapak Ibu tercinta, Isra masuk pukul 6:03. Mudah-mudahan manfaat. Kita tutup dengan doa betul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa ants astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.